Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Halo guys, kembali lagi di channel Gria Anda. Di sore hari ini yang cerah, saya berada di atas genteng untuk memantau progres pekerjaan penanganan bocor di perumahan Menanggal Indah. Hari ini cukup cerah, tidak ada hujan sama sekali. Langsung saja kita lihat apa saja yang sudah dikerjakan oleh anak buah saya di lokasi. Oke, yang pertama di bagian sini adalah bagian toren. Kita buatkan tutup ala kadarnya guys, karena bahannya sisa-sisa. Ini bahannya menggunakan polikarbonat. Kita manfaatkan karena polikarbonat yang sudah tidak terpakai di area garasi. Jadi kita manfaatkan saja, kita gunakan sebagai tutup tandon. Dan rangkanya menggunakan kayu. Kayu ini sudah ada di gudang pemilik rumah. Kita gunakan saja ala kadarnya karena tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan air tidak masuk langsung ke area tandon atau toren atas ini. Karena meskipun pada dek atau cor-coran di bawah toren ini, meskipun sudah saya beri lapisan waterproofing, tetap saja saya melakukan langkah preventif agar tidak terulang kembali kebocoran yang ada di bagian lantai 2 maupun lantai bawah. Nah, di sini sudah sebagian kita beri waterproofing di daerah bawah tandon. Ini menggunakan asbes ala kadarnya juga, hasil bongkaran dari atap sebelah sini guys. Nah, ini sudah saya bongkar. Bongkarannya saya gunakan di atas ini. Jika klien ingin menguras tandon, caranya gampang, tinggal membuka asbes ini. Dan ini skrupan, ini bisa dibuka. Jika sudah dilakukan proses pengurasan, maka skrup bisa dipasang kembali sebagai tutupan area tandon. Kemarin di bagian sini adalah area yang paling parah terkena bocor guys. Ini tepatnya di bagian koridor tangga, dimana kita jalan dari bawah ke atas. Nah, di sini terdapat banyak titik bocor yang terjadi di area sini, khususnya kanan dan sebelah kiri. Ini sudah kita tangani, kita tempel-tempel. Ya, mudah-mudahan saja ketika bocor nanti titik bocornya berkurang, tidak seperti pada saat saya pertama kali ke sini untuk melihat lokasi. Ini di bagian sini adalah area yang sangat rawan ketika hujan datang. Bocornya sangat lumayan deras seperti air terjun. Nah, sekarang saya ini berada di atas kamar ART atau pembantu yang tinggal di rumah ini. Nah, menurut keterangan beliau di sini bocornya agak lumayan juga menurut saksi mata. Ya, kita berharap semuanya akan baik-baik saja, karena setiap orang pasti akan tidur nyenyak ketika hujan turun tidak ada bocor. Semua orang pasti berharap rumahnya nyaman ditempati dan tidak ada tetesan air ketika hujan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata di bagian sini juga parah guys. Nah, waktu itu tembok samping ini belum ada plesteran sama sekali, jadi masih berupa batu bata merah. Nah, setelah itu kita plester menggunakan pasir dan semen, kita tutup
Sebelah sini juga terdapat celah yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam pori-pori atau celah samping tembok. Ini sudah kita tutup semua. Jadi ekspektasi saya ketika hujan sudah tidak ada rembesan air yang masuk ke dalam tembok ini. Ini masih area lorong tangga yang rawan sekali terkena air hujan. Oke, ini belum kita cat atau aquaproof ya gentengnya guys. Ini masih orinya. Sebelum saya kesini masih seperti ini. Nah, ketika sudah di waterproofing nanti hasilnya hitam seperti ini guys. Nah, hitam. Ini belum. Nah, ini sudah di aquaproof sebagian, yang sini masih belum. Nanti rencananya semuanya bakal dikasih waterproofing. Yang kita gunakan adalah asphalt emulsion. Itu sangat kuat sekali dan biasa digunakan pada dak, cor-coran, pada kolam renang, kolam ikan, maupun kolam pancing. Oh bukan ya, kolam pancing itu buat mancing. Tidak perlu pakai aquaproof atau waterproofing pada bagian bawahnya. Nah, kita bisa lihat guys, di sini ada perbedaan yang cukup signifikan. Di bagian kiri ini sudah kita lapisi menggunakan asphalt emulsion. Area satu bidang ini sudah kita lapisi semua, sedangkan yang ini belum. Orinya seperti ini. Jika sudah kita lapisi, warnanya akan seperti ini. Warnanya menghitam. Hitamnya pekat guys. Jadi beda ya guys ya, antara cat biasa dengan lapisan waterproofing. Jika lapisan waterproofing ini teksturnya seperti karet guys. Jadi ada lengket-lengketnya gitu. Jadi ketika air masuk itu masih tertutup oleh karet tersebut. Dan air berhenti karena tidak masuk ke dalam pori-pori. Pori-pori genteng maupun dek-dekan atau cor. Seperti itu. Nah, kita coba jalan saja ke area genteng yang sudah kita waterproofing. Seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Begitu pula dengan area talancor di bagian sini. Ini sudah kita beri lapisan waterproofing juga. Jadi memang ekspektasi saya tinggi karena apa, bahan yang kita gunakan adalah bahan yang sangat berkualitas dan bukan kaleng-kaleng. Nah, ini jadikannya guys. Kalau saya mau kasih lihat kalian semua, asphalt emulsion for waterproofing. Fungsinya untuk pelapis dak rumah, gedung, dinding, dan kolam. Pelapis genteng, metal pasir, spandek, asbes, dan lain-lain. Karena bahan ini memiliki daya rekat kuat, mudah meresap ke media, cepat kering, dan tidak berbau serta aman di kulit. Nah ini. Nah, kita kan bisa lihat gambarnya ini. Bisa digunakan sebagai lantai kamar mandi, dak gedung, dinding rumah, dak balkon, kubah masjid, kolam ikan, kolam renang juga bisa. Jadi ini memang bahannya sangat kuat guys. Ketika saya terkena bahan tersebut, maka di tangan saya akan kotor. Dan kotoran ini akan susah hilang guys kalau sudah nempel di tangan. Jadi kalau kita bersihkan minimal harus menggunakan solar atau Pertamax agar tangan kita bisa bersih kembali seperti semula. Oke, kita evaluasi lagi. Barangkali nanti atau besok maupun lusa terjadi hujan kembali. Di bagian sini ini adalah area kamar depan sebelah belakang garasi, lebih tepatnya sebelah kanan. Dan di sini adalah kamar sebelah kiri. Ini kamarnya cukup besar, ukurannya kurang lebih sekitar panjangnya 6 meteran. Kalau yang ini ukuran 3x3, yang ini 6x3, lumayan besar. Menurut keterangan pemilik rumah,
di bagian kamar terdapat kebocoran. Nah, sudah kita maksimalkan untuk penanganan bocornya. Sudah kita waterproofing, sudah kita betulkan gentengnya. Jadi yang pecah gentengnya kita ganti supaya tidak terjadi kebocoran kembali. Kita ganti gentengnya. Kalau di bagian tengah ini kita gantinya gampang guys, tinggal narik terus kita masukkan kembali. Tapi kalau di bagian dekat ban-banan ini kita agak susah karena kita harus boboi dulu atau dedel-dedel supaya bisa mengganti gentengnya. Jadi lumayan agak lama sih, tapi ya nggak apa-apa karena saya melakukan penanganan bocor ini memang ada garansinya guys. Jadi kalian jika ingin menggunakan jasa kami untuk penanganan bocor, kalian tidak perlu khawatir. Kita memberikan garansi selama 1 tahun setelah pengerjaan selesai. Misalkan hari ini selesai pengerjaan tahun 2022 April tanggal sekian, tahun 2023 sebelum bulan April, jika kalian memiliki kendala atau komplainan bocor, maka kita akan betulkan dan Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Jadi masih termasuk dalam garansi yang harus kita betulkan atau kita repair. Nah, itulah kelebihan kita guys. Untuk pemborong lain mungkin garansinya cuma maksimal 3 bulan, tapi kalau saya beda. Saya 1 tahun karena memberikan pekerjaan tidak hanya dari segi cepatnya tapi dari segi kualitas juga. Buat apa cepat-cepat tapi kalau kualitasnya tidak ada kan sama aja. Kalau Anda bocor manggil orang lain, otomatis kan Anda keluar uang lagi, bayari lagi, jadi Anda keluar dananya sampai 2 kali atau 3 kali lagi. Kalau di saya budget sekian, Anda bayar, kita tangani, kita selesaikan sampai tuntas dan tidak ada masalah kembali. Karena saya juga mengerti bagaimana perasaan pemilik rumah maupun klien jika rumahnya bocor atau tidak nyaman untuk ditempati. Saya mencoba menempatkan posisi kepada diri saya sendiri, seumpama saya jadi mereka, perasaan saya gimana. Oleh karena itu saya benar-benar memanfaatkan atau memaksimalkan budget yang mereka keluarkan agar mereka dapat tinggal dengan nyaman di rumah yang mereka idam-idamkan ini. Oke, saya rasa untuk vlog kali ini hanya sampai di sini karena sekarang saya mau cari takjil untuk berbuka puasa. Ya meskipun tadi sudah buka di siang hari ya, untuk maghrib ya saya harus buka lagi supaya biar nggak lemes guys. Oke, nantikan progres selanjutnya. Dan mungkin ketika hujan barangkali nanti ada komplainan lagi dari customer, saya akan datang ke sini lagi untuk membenahi atau merepair bagian mana yang masih bocor. Jadi pekerjaan penanganan bocor ini harus bertahap guys, karena hujannya tidak mungkin datang setiap hari. Jadi ketika hujan kita pantau kembali, kita evaluasi kembali mana saja yang bocor, lalu kita betulkan kembali. Nah, itu. Kemarin sempat hujan, kita sudah repair, kita sudah bekerja selama kurang lebih 2-3 hari. Hujan datang, kita lihat progresnya lumayan oke. Jadi misalkan ada 20 titik bocor, dari 20 titik bocor itu sudah berkurang hingga 50%. Jadi progresnya cukup signifikan. Ya mungkin ketika pengerjaan ini sudah selesai, kita repairnya tidak terlalu banyak, mungkin 2-3 titik lah yang perlu kita revisi kembali. Oke, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Subscribe, like, komen, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Goodbye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini.
Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.